Kapan bangsa ini bicara tentang masa depannya? Kita sudah letih bro. Kita ini sama-sama aktif 98. Yang diwariskan politisi tua itu adalah apa? Warisan konflik kebencian. Dan itu kita tolak 98. Kalau kita masih menerima sekarang, kita menjadi generasi yang paling idiot dan paling bodoh. Dan saya tidak mau mewariskan itu dan saya menolak. Bagaimana, apakah benar Pak Prabowo ingin menunjukkan jati dirinya untuk mengurangi kesan ketergantungannya kepada Pak Jokowi dengan pertemuan dengan Ibu Mega ini? Ya bisa benar juga itu, tapi kan gini, Pak Prabowo ini kan punya karakter yang orang sama-sama ketahui ya. Dia punya konsistensi, kemudian dia seorang ksatria, dia selalu menghormati siapapun yang punya kontribusi jasa dalam hidupnya. Tidak Bu Mega dulu waktu Pak Prabowo diasingkan lah dulu di 98, Bu Mega punya kontribusi untuk bagaimana Pak Prabowo hadir datang ke Indonesia. Dan kemudian dia berselisih dan sebagainya. Kemudian Pak Jokowi juga punya kontribusi besar dalam proses pemenangannya kemarin. Hal-hal kecil begitu di mata Pak Prabowo itu berarti. Jadi siapapun yang Pak Prabowo lihat punya kontribusi dalam proses hidupnya, jangankan kontribusi untuk membuat dia menjadi sesuatu, yang menghina-hina dia aja dia temui. Tetapi sebagai orang yang dekat dengan Pak Prabowo, apakah Anda masih melihat adanya ketergantungan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi sampai saat ini seperti sebelum Pilpres kemarin? Soal ketergantungan, Pak Prabowo itu punya independensi sekali, apalagi dia memimpin eksekutif. Kan banyak orang mengkhawatirkan hal itu, tapi tidak salah dong ketika dia bertanya, kemudian ada beberapa hal yang menjadi legasinya Pak Jokowi dan itu berhasil. Nah, soal itu Pak Prabowo tidak punya batas. Dia artinya bentuknya bertanya. Konsultasi ya sebenarnya? Konsultasi, Oke. Gitu. Bang Rey, kalau diterima gugatannya PDIP oleh PT UN, artinya Gibran gagal menjadi wakil presiden? Ya secara administratif akhirnya batal. Batal kan? Secara administratif ya. Oke. Karena artinya kan tidak memenuhi syarat kan. Misalnya karena PKPU tidak dibuat saat yang bersangkutan mendaftar, masih berbatasan usia 40 tahun, belum ada istilah pernah menjabat itu gitu. Ya dengan sendirinya tidak memenuhi syarat. Akhirnya ya dibatalkan gitu. Nah, pertanyaannya apakah dengan begitu pencapres kemenangan Pak Prabowo dibatalkan? Saya kira tidak, karena kalau wakil presidennya yang mangkat itu tidak otomatis dua-duanya ikut dibatalkan. Mangkat. Dan sebaliknya kalau presidennya yang mangkat akan digantikan oleh wakil presiden gitu. Jadi tidak terlalu, artinya nggak mengganggu agenda nasional kita untuk tanggal 20 misalnya dilantik presiden tanpa wakil presiden. Bisa begitu tuh. Oke, selang Bonuel. Saya malah mengkhawatirkan ketika ada opsi itu. Persis apa yang disampaikan Buni Arga sampaikan. Kan spekulatif sekali lah ya. Oke. Yang dihancurkan bukan soal Gibrannya, tapi demokrasi yang menjadi sudah pilihan. Gitu. Apakah bisa kita membatalkan pilihan yang sekian juta rakyat itu? Gitu. Artinya Anda menyayangkan langkah dari PDIP ya, yang sangat disayangkan lah. Kita kan mau bicara tentang ke depan, bangsa ini kan nggak boleh lagi bicara tentang ke belakang. Kalau kita mau bicara tentang rekonsiliasi ya sudah lah. Makanya saya berharap pertemuan nanti itu ada hal yang jujur yang bisa dibicarakan. Karena ini bicara tentang bangsa dan negara. Kalau kecuali bicara tentang soal kongko-kongko buat makan Indomie dan nasi goreng doang saya, itu siapapun bisa lah. Tapi kan kita mau substansinya dari pertemuan itu yang paling penting. Tapi saya khawatir sekali kalau seandainya pernyataan itu ada gitu ya. Dan memang yang saya dapatkan informasinya ada gugatan ke Petun agar pelantikan Mas Gibran itu dibatalkan, tapi menurut saya itu lebih berbahaya, bahaya sekali gitu. Ketika skema itu ada, gitu. Dan memang itu udah seliwaran. Jangankan soal skema Mas Gibran untuk tidak dilantik, bahkan banyak sekali skema-skema terkait bagaimana memisahkan antara Jokowi dan Prabowo, Jokowi dengan pemilihnya, Jokowi dengan pendukungnya, bahkan terakhir adalah bagaimana menghilangkan memori masyarakat terhadap legasinya Pak Jokowi. Artinya kok bangsa ini menjadi bangsa keji ya, gitu. Itu saya nggak masuk ke nalar otak saya kayak gitu tuh. Oke. Dan saya pasti punya energi untuk melawan hal yang kayak busuk begitu. Kalau Soeharto ditap Soeharto dicabut terlibat kasus KKN itu menurut Anda setuju? Gimana? Soeharto terlibat KKN, tap MPR dicabut, itu Anda setuju? Tap MPR dicabut? Tap MPR terkait dengan yang kemarin itu? Ya, keterlibatan. Setuju kita? Setuju. Apa?
Loh itu tadi kan itu kan Kan Soeharto juga, Soeharto, bahkan Gus Dur juga dicabut semua. Itu kan terus produk rekonsiliasi. Soeharto mau dijadikan pahlawan nasional, Anda Nah, setuju? saya nggak tahu soal itu. Yang kita sepakati bangsa ini harus rekonsiliasi. Kalau kita masih bicara tentang masa lalu, akhirnya warisan ke kawan-kawan mahasiswa ini ya konflik orang-orang tua aja terus. Kapan bangsa ini bicara tentang masa depannya? Kita harus sudah letih, bro. Kita ini sama-sama aktif 98. Yang diwariskan politisi tua itu adalah apa? Warisan konflik kebencian, dan itu kita tolak 98. Kalau kita masih menerima sekarang, kita menjadi generasi yang paling idiot dan paling bodoh. Dan saya tidak mau mewariskan itu dan saya menolak. Saya sebaliknya. Kalau saya sebaliknya, bagi saya harus tetap ada penghakiman kepada mereka yang tidak amanah terhadap amanat rakyat. Nggak bisa karena atas nama apa namanya tadi itu rekonsiliasi lalu menghapuskan semua berbentuk kejahatan mereka terhadap Republik. Memaafkan dengan mencatat mereka sebagai bagian dari penjahat itu dua hal yang tidak sama. Saya bisa memaafkan siapapun, tapi menghilangkan mereka sebagai orang yang jahat dari sejarah Republik nggak bisa. Artinya memaafkan tapi bukan melupakan. Bisa. Apa akibatnya? Akibatnya kemudian bangsa ini dan generasi anak-anak muda kita nggak punya catatan tentang apa sih yang disebut dengan pemimpin gagal. Oleh karena itu, semua pemimpin di Republik ini pasti sukses. Betapapun mereka gagalnya. Karena kita selalu ingin menghapus kegagalan para pemimpin di Republik ini dengan catatan bahwa seolah mereka baik. Mungkin karena itulah Pak Jokowi 1 tahun terakhir ini nggak peduli dengan apa yang disebut dengan demokrasi. Nggak peduli apa yang disebut dengan nepotisme. Nggak peduli apa yang disebut dengan norma. Karena ia akan tahu semua apa yang dikritik 1 tahun terakhir ini terhadap dirinya akan dihapuskan oleh sejarah. Karena sejarah selalu mengatakan pemimpin tidak pernah salah. Kalau ada yang mengatakan pemimpin salah, itu adalah orang sirik seperti Rai Rangkuti. Kira-kira begitu. Ke Bang Noel. Bang Noel, kalau misalnya Bu Mega tetap memilih berada di luar pemerintahan, apakah Gerindra dan Pak Prabowo merasa siap dengan kondisi seperti itu? Saya rasa paling siap. Oke. Karena kita butuh namanya check and balancing itu ya. Nggak mungkin Gerindra harus tanpa ada kontrol. Apalagi kayak saya gini yang punya latar belakang aktivis. Saya tidak mau bahkan pemerintahan Prabowo Gibran ini membangun koalisi super gemuk. Jika PDP masuk saya anggap malah melemahkan demokrasi. Ya karena relawan juga bagus dalam kesulitan masuk demokrasi ya yang kan. bagus harus ada alat pengontrol yang kuat. Dan menurut saya PDIP salah satu partai yang paling kuat untuk menjadi bagian yang di luar atau bahasa yang sering tren itu oposisi gitu. Jadi kalau ditanya Pak Prabowo menawarkan, saya rasa ya selama itu baik-baik aja Prabowo senang kok gitu loh. Kan kita bicara tentang ke depan, langkah-langkah ke depan, bicara tentang program, lantas gagasan soal Indonesia gitu loh. Apalagi tadi disampaikan Boni ada konflik global yang sudah mulai merapat ke kita nih, dari konflik Gaza, Libanon, pada akhirnya lantas kan, Ukraina, lantas ke Iran.